Baik, kita lanjutkan dialog kita. Saya ingin ke Ibu Amarina. Ibu, bagaimana agar pemahaman dengan menjalankan rapid test justru kita akan mengetahui kondisi kita dan jika hasilnya positif, penanganan medis justru akan cepat. Itu bisa sampai begitu di masyarakat. Iya, kuncinya memang di pemahaman saya rasa. Jadi harus pakai masker, harus rapid test, harus isolasi diri. Pemahaman supaya bisa internalisasi dengan baik dan benar. Gugus tugas sudah melakukan banyak hal, tapi saya rasa masyarakat juga bisa bergerak dengan artinya secara mandiri bisa melakukan pendidikan untuk lingkungan terdekatnya. Barangkali untuk satu RT RW itu sekarang kan sudah mulai setengah terbuka ya. Kita masih bisa ketemu kan di Jumatan misalnya atau di pertemuan itu sudah agak terbuka. Barangkali bisa juga satu kelompok kecil gitu. Kalau di situ ada dokter atau perawat atau bahkan mahasiswa kesehatan, dia bisa mensosialisasikan tentang pemahaman pentingnya rapid test. Apa sih rapid test? Apa yang akan terjadi kalau sampai seseorang kena COVID? Bagaimana rasanya kena alat ventilator kalau sampai begitu. Jadi hal-hal semacam itu yang beredar online, ada yang benar, ada yang tidak benar. Tapi dengan diskusi, tanya jawab, kalau ada yang mungkin pernah kena COVID, terus survive, sembuh, udah pulang, dia bisa share pengalamannya. Mungkin itu yang tidak diketahui banyak orang. Kita tahu separuh-separuh informasi, dan bagi sebagian orang itu menakutkan. Dan respons yang paling cepat dilakukan adalah marah atau menghindar atau protes. Jadi memang sosialisasinya bisa dari pemerintah sudah, Pemda iya, RT RW saya rasa bisa tetap melakukan. Baik Bu Rina, terakhir saya ke Bu Dewi. Bu Dewi, penting tidak skenario jemput paksa dilakukan kepada warga yang menolak untuk dites corona, entah itu rapid test ataupun swab test? Terkait dengan jemput paksa, sebenarnya paksa itu bahasa yang tidak enak ya. Ya, misalnya ini spesifik dilakukan di zona merah, kan ada petanya di sana. Iya, jadi terkait dengan daerah-daerah di zona merah, sebelumnya akan lebih baik lagi jika memang untuk zona-zona yang memang sudah dapat marking, sudah ditandai dengan merah, ini sosialisasinya dilakukan terlebih dahulu, sehingga masyarakat tidak panik, tidak buru-buru menghakimi, itu adalah step yang paling tepat untuk dilakukan. Jadi memang nanti ketika pemahamannya sudah jelas, karena kemarin kan telah dijelaskan bahwa ternyata begini, ternyata begitu, akhirnya masyarakat memahami. Masyarakat di awal itu terjadi penolakan karena lebih kepada pemahaman yang tidak paham. Jadi sebelum dilakukan adanya entah mau rapid test, entah mau swab test, kepada spesifik daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi, alangkah baiknya sebelum itu dilakukan komunikasi publik. Itu dilakukan terlebih dahulu kepada masyarakat, dari mulai tahapan tadi ada lurah, kecamatan, RT, RW, semua ada pemahaman yang sama. Ketua RT pun dikasih peran, ketua RW diberikan peran untuk memahamkan anggota masyarakatnya bahwa rapid test atau tes adalah bagian dari kita melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Bu Dewi Nur Aisyah sudah berbincang bersama kami untuk waktunya, dan juga kepada Bu Amarina, psikolog UI yang sudah berbincang bersama kami.